Episode 5. Kemunculan Jenderal Muda Cao Cao setelah mengalami kemenangan perang melawan pemberontakan Sorban Kuning di kota Jizhou dan kota Qingzhou, Liu Bei mendengar bahwa Lu Qi selaku jenderal kerajaan sedang melawan pasukan Sorban Kuning, pimpinan Jiangju di Guangzhou. Saat muda, Liu Bei pernah berguru pada Lu Ce, sehingga Liu Bei hendak membalas budi gurunya tersebut dengan membantunya dalam peperangan. Oleh karena itu, Liu Bei meminta izin ke Jenderal Zhou Jing agar dirinya bisa menuju ke Guangzhou. Jenderal Zhou Jing memberi izin Liu Bei dengan menyerahkan sebagian tentaranya ke Liu Bei. Setelah tiba di Guangzhou, Liu Bei langsung menemui gurunya, Lu Zi, di perkemahannya. Lu Zi merasa senang dengan kedatangan Liu Bei. Bahkan, dia hampir tidak mengenali Liu Bei yang telah tumbuh dewasa. Lu Zi melihat Liu Bei bak seorang pejuang sejati. Liu Bei berkata pada gurunya bahwa dia ingin segera datang membantu. Hanya saja, dia terlambat karena terlebih dahulu memberantas pemberontakan Sorban Kuning di desanya terlebih dahulu. Lu Zi memuji Liu Bei karena jarang sekali murid yang ingat akan gurunya. Ini bahkan mau membantu gurunya. Lu Zi menempatkan pasukan Liu Bei di garis depan medan perang. Namun kondisi peperangan kali berbeda karena pasukan pemberontakan Sorban Kuning 3 kali lebih banyak dibandingkan pasukan Liu Bei. Dan peperangan sudah berlangsung selama sebulan. Secara diam-diam Lu Zi memanggil Liu Bei untuk membicarakan situasinya dan menyarankan Liu Bei untuk meninggalkan Guangzhou menuju ke Yingchuan, membantu jenderal lain Huang Fusong dan Zhu Jun melawan pasukan Sorban Kuning. Pimpinan adik-adik Jiangju Lu Jie tidak dapat melanjutkan peperangan di Guangzhou ini, mengingat wilayah tersebut dipenuhi pegunungan yang terjal dan curam, sehingga sulit untuk mempertahankannya. Bahkan untuk menyerang pasukan Sorban Kuning pun sulit. Selain itu, Lu Zi pun sudah dikepung pasukan musuh. Kecil kemungkinannya untuk memenangkan pertempuran di Guangzhou. Liu Bei menyetujui saran gurunya meski enggan untuk meninggalkan gurunya. Malam harinya, Liu Bei beserta pasukannya menuju Yingchuan. Di Yingchuan, pasukan kerajaan mampu memukul mundur pasukan adik Jiangju, yakni Zhongliang dan Zhongbao, mundur dan bersembunyi hingga ke hutan Chongsha. Pasukan kerajaan menggunakan taktik serangan api dengan mengumpulkan rumput dan ranting kering yang diletakkan sekeliling perkemahan Sorban Kuning. Ketika malam tiba, api dinyalakan hingga banyak pasukan Sorban Kuning menjadi kaget karena tidak siap. Kemudian pasukan kerajaan melakukan penyerangan secara mendadak sehingga banyak berjatuhan korban dari pihak pasukan Sorban Kuning. Peperangan terjadi hingga esok pagi. Namun Zhongliang dan Zhongbao beserta beberapa pasukan berhasil melarikan diri. Sesaat setelah lolos dari maut, pasukan pemberontakan bertemu dengan pasukan berkuda hitam yang berhasil mengepungnya. Pasukan berkuda hitam tersebut itu dipimpin oleh seorang jenderal dengan perawakan tinggi sedang, sekitar 7 ceo, sekitar 161 cm. Ia pun duduk tegap di atas kudanya, tatapannya tajam, wajahnya putih, berjanggut, memiliki mata sipit dan kecil memanjang, dengan suara yang nyaring terdengar. Jenderal muda tersebut yakni prajurit legendaris dari pasukan berkuda kerajaan. Beliau bernama Cao Mangde atau biasa dipanggil Cao Cao. Cao Cao berasal dari Beijuo, marga sebenarnya yakni Xia Hou, tetapi ayahnya yakni Cao Song diangkat anak oleh Kasim Cao Teng sehingga berubah marga menjadi Cao. Ketika kecil, Cao Cao biasa dipanggil Ahman atau Gilila. Cao Cao semenjak kecil suka berburu, bermusik, dan menari. Pamannya tidak terlalu suka dengannya, sehingga suatu hari Cao Cao dilaporkan kepada ayahnya bahwa dia suka bermain dan tidak sopan. Karena laporan tersebut, Cao Cao dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Ia berencana untuk membalas dendam apa yang telah dilakukan pamannya terhadapnya, sehingga ia berpura-pura terjatuh, kesakitan, dan lumpuh ketika pamannya berkunjung. Namun, ketika pamannya melaporkan ke ayahnya bahwa Cao Cao lumpuh, ayahnya dengan segera menghampiri Cao Cao. Ketika melihat Cao Cao sedang bermain dan tidak terjadi apa-apa, ia menceritakan bahwa pamannya tidak terlalu suka dengannya, sehingga ayahnya pun percaya. Dan tiap kali ada celah dan cemoohan dari adiknya, dia mengabaikannya. Cao Cao tumbuh dengan banyak pujian dari orang sekitarnya karena kepandaian dan kecerdikannya. Seorang peramal bijak dari Runan pernah berkata padanya bahwa saat dunia damai, kau akan menjadi orang berguna. Namun ketika dunia kacau, kau akan menjadi pahlawan hebat. Cao Cao sangat senang mendengar ramalan tersebut. Usia 20 TH,
Cao Cao memulai karirnya sebagai kepala komandan distrik di ibu kota melalui dukungan keluarganya. Dalam melaksanakan tugasnya, Cao Cao tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu. Ketika aturan ditetapkan, bahkan keluarga dari Kasim berjabatan tinggi pun pernah dijatuhi hukuman dengan dipukuli hingga hampir tewas karena mondar-mandir tanpa izin tengah malam dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Semenjak itu tidak ada yang berani melanggar aturan yang telah dibuat dan hal tersebut membuat Cao Cao menjadi terkenal. Kemudian Cao Cao naik pangkat menjadi kepala pengadilan, lalu naik lagi hingga diangkat menjadi jenderal pasukan berkuda dan mendapat pasukan sebanyak 5.000 tentara saat pemberontakan Sorban Kuning berlangsung. Cao Cao bersama pasukan berkudanya langsung menuju Yingchuan untuk membantu memerangi pemberontakan. Namun secara tidak sengaja, di tengah jalan bertemu dengan sisa pasukan Zhang Liang dan Zhang Bao yang berusaha melarikan diri. Cao Cao tidaklah membuang kesempatan yang datang padanya dan segera memberantasnya. Serangan berkuda pasukan Cao Cao sangatlah teratur dan strategis. Meski Zhongliang dan Zhongbao berhasil melarikan diri meninggalkan pasukannya, tetapi Cao Cao berhasil merebut harta berharga peninggalan pasukan Sorban Kuning sesaat dia memberi hormat kepada Jenderal Huang Fusong dan Jenderal Zhu Jun. Kemudian dia segera memacu kudanya dengan segera untuk mengejar pasukan Sorban Kuning yang berhasil lolos dari serangannya. Bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Episode 6. Tertangkapnya Lu Jie Sang Guru.